Ya, saya sebagai pimpinan tentu berterima kasih kepada Pak Ustaz Ridho Widodo, Pak Hakim Ibu Wahida, yang mencoba merancang kegiatan ini bagaimana dirancang, dilaksanakan pelatihan. Sehingga kita tidak terlalu nanti ya sudah ada gambaran bagi kita bagaimana proses-proses asesmen itu ke depan. Sehingga apa yang akan kita lakukan tentu saja akan membuat kita lebih mempersiapkan diri lebih baik, sehingga apa yang akan menjadi tanggung jawab masing-masing kita sekira ini akan kita hadapi secara bersama-sama. Program pembelajaran ini tentu diarahkan untuk bagaimana membuat pemahaman yang sama, tujuan yang sama tentang konsep pelaksanaan asesmen nasional. Bagaimana kita menganalisa, ya kalau kemarin di tahun 2019 yang lalu kita sudah mengikuti beberapa asesmen, tentu bentuknya sangat berbeda dengan ujian-ujian yang biasa kita ikuti. Bentuknya sangat jauh sekali, ya, termasuk yang dialami oleh anak-anak kita dalam pelatihan-pelatihan itu, banyak sekali konsep-konsep yang mereka harus hadapkan. Nah, tentu saja bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini tentu belum sangatlah maksimal, apalagi kita secara daring. Tetapi sudah banyak juga teman-teman yang sudah secara enak karena sudah terbiasa mengikuti pelatihan-pelatihan secara daring. Karena itu saya sangat berharap bahwa dari jumlah partisipan yang ada saat ini sudah cukup banyak, 32 orang. Yang mudah-mudahan 32 orang itu bisa memberi diri untuk mengikuti kegiatan ini secara baik. Dan mereka akan menjadi pembias bagi teman-teman yang lain. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, mengajak teman-teman untuk mengikuti program belajar seri asesmen minimum ini. Jadi kita mencoba dulu mungkin sekian persen dulu. Setelah sekian persen memberi imbas kepada teman-teman yang lain. Sehingga apa yang mereka akan lakukan ke depan tentu saja akan membuat teman-teman yang lain tertarik dan akhirnya mereka akan mengikuti secara baik asesmen ini. Nah, asesmen ini tidak akan diarahkan kepada siapa, tentu itu juga siap kepada setiap guru, baik guru SD, SMP, dan SMA, SMK, kepala sekolah, pengawas, dan termasuk peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar di masyarakat. Banyak hal yang perlu mereka harus ikuti, sehingga ya tidak serta-merta kegiatan ini Bapak dan Ibu akan terlaksana secara otomatis, tetapi tentu mempunyai persiapan-persiapan. Nah, nanti tentu oleh pemateri Pak Hakim akan lebih jauh bagaimana memberikan gambaran kepada kita. Kira-kira apa manfaat dari asesmen nasional ini? Ya, bagaimana potret kualitas pendidikan pembelajaran kita ke depan? Bagaimana kita melihat kualitas pembelajaran di sekolah, di daerah? Ya, karena ya sekarang yang pada saat kami mengikuti dulu di Jakarta 2019 yang lalu mengatakan bahwa memang agak sulit. Kita mau menguji peserta didik dari apa yang ada di otak orang Jakarta, sementara yang ada di daerah, ya ini kan tidak mungkin. Tetapi kalau nanti diuji oleh masing-masing daerah dengan asesmen, dengan aturan atau panduan yang sama, maka tentu itu akan lebih baik ketimbang kalau kita melaksanakan secara nasional. Itu gambaran-gambaran Bapak dan Ibu, sehingga memang kita sangat berharap bahwa pelatihan asesmen kompetensi minimum ini sebaiknya kita ikuti secara bersama-sama, sehingga ada pemahaman dasar dari kita, ada pemahaman yang mendasar dari setiap kita bagaimana mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi asesmen nasional yang akan terlaksana di tahun 2021 ini, termasuk dalam rangka bagaimana persiapan kita. Jadi saya kira Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga sementara baru mencoba
mencoba belajar, membuka. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Palopo, Bapak Nobertinus SHMA, yang telah memberikan sambutan sekaligus materi singkat terkait dengan asesmen kompetensi minimum. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, jadi sekali lagi kami sampaikan tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa asesmen kompetensi minimum ini akan berlangsung ke depan. Jadi mau tidak mau kita juga harus sebagai guru juga harus memahami bagaimana konsepnya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana konten daripada asesmen kompetensi minimum tersebut. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, selanjutnya mari kita melangkah ke pembicara yang kedua atau narasumber yang kedua. Insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Wahidah Idris SPD MPD. Kepada Ibu dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini topik kita adalah pengimbasan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kebetulan saya dan Pak Hakim itu adalah angkatan ketiga dan saat ini sudah mencapai taraf 100%, kami sudah menyelesaikan. Tinggal menunggu penerbitan SK ini ya. Kemudian yang penting di sini bagian saya itu hanya menyampaikan cara pendaftaran BIMTEK asesmen kompetensi minimum. Ya, jadi di sini saya hanya akan menyampaikan bagaimana caranya Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BIMTEK AKM. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya hanya langsung menyampaikan saja. Sebentar kita akan melakukan praktek masing-masing di laptopnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk akunnya beserta dengan sandinya. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi yang lupa. Ya, jadi yang pertama, silahkan buka Google Chrome atau browser lainnya. Kemudian silahkan masukkan alamat ini yang nomor 2. Mohon maaf, jadi ada saya share di grup family ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengcopy masuk ke Google. Kemudian yang ketiga, silakan Bapak Ibu login sebagai PTK di PTK akun di SIM PKB-nya dengan menggunakan nomor peserta UKG dan isikan kata sandi. Saya pikir cara-cara seperti ini kan sudah sering kita lakukan ya, jadi Bapak Ibu mungkin tidak terlalu banyak merasakan kesulitan. Mohon maaf Bu Wahidah, bisa mohon maaf Bu izin Bu Wahidah, bisa di share screen Bu? Enggak tampil share screen-nya? Enggak tampil Ibu. Iya. Ini sudah? Ya, siap Bu. Oke. Ya saya langsung saja di sini Pak, di bagian cara pendaftaran AKM-nya. Mohon maaf tadi salah ini. Silakan buka Google Chrome-nya, kemudian ini ada link yang saya sudah kirimkan di grup ya, grup family. Mohon Bapak Ibu catat, siapa tahu ada kendala. Kemudian silakan Bapak Ibu login menggunakan SIM PKB. Tentu yang disiapkan adalah akunnya dan sandinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah cari dan pilih menu guru belajar. Maaf kalau saya terlalu cepat, karena sebentar juga kita akan melakukan prakteknya. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada beberapa fitur. Untuk kita pilih yang guru belajar ini, kemudian klik ya guru belajarnya di sini. Ya. Untuk persingkat waktu, saya hanya memperlihatkan poin-poinnya. Sebentar kita praktek. Kemudian kita lanjutkan pilih dan klik asesmen kompetensi minimum. Jadi ketika Bapak Ibu sudah login, ya di sini kebetulan saya login di akun saya sendiri. Kalau Bapak Ibu tentu di sini akan muncul foto dan nama. Kemudian di situ ada beberapa fitur.
yang Bapak Ibu pilih di situ adalah asesmen kompetensi minimum. Jadi pilih AKM-nya, klik ya, klik di sini. Selanjutnya akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Mohon maaf mungkin terlalu cepat ya. Bagaimana Pak Rido? Ya. Mohon dikoreksi Pak. Ya, silakan saya Bu, silakan saya menyimak saja Bu, silakan. Kemudian Bapak Ibu dipersilakan untuk bergabung dengan grup Telegram Resmi Belajar. Di sini ada grup Telegramnya. Ketika Ibu sudah login, di situ ada grup Telegram. Bisa dilaksanakan sebelumnya atau terserah kapan saja Bapak Ibu mau bergabung, gitu maksudnya. Tidak mesti harus diwajibkan ya. Kemudian silakan Bapak Ibu mendaftar sebagai guru belajar seri asesmen kompetensi minimum SMA SMK ya. Di sini karena kita dari SMK jenjang SMK, jadi kita pilihnya ini. Kemudian selanjutnya yang bagian 8 ini yang seperti kami lakukan itu pengimbasan AKM dilaksanakan setelah selesai mengikuti diklat. Jadi seperti ini yang kami lakukan sekarang. Setelah kami melakukan diklat, maka akan kami melakukan namanya pengimbasan. Pengimbasan maksudnya itu adalah meneruskan informasi ini kepada teman-teman atau kawan-kawan guru yang belum sama sekali bisa atau belum sempat login ya. Dan seperti yang kami lakukan seperti ini. Kemudian yang ke-9, setelah Bapak Ibu sudah memilih angkatan, taruhlah misalnya Bapak Ibu memilih angkatan berapa. Jadi di sini ada beberapa angkatan ya, mulai dari angkatan pertama kemudian sampai 11 kalau tidak salah ya. Di situ Bapak Ibu tinggal melihat ya yang mana kira-kira waktunya Bapak Ibu sesuai dan perkirakan bahwa mampu baik dari segi fasilitas maupun dari segi waktunya. Bapak Ibu bisa memilih, oh mungkin saya bisanya angkatan ini, kan di situ ada jadwal, ada jamnya. Nah, barangkali Bapak Ibu bisa memilah-milah yang mana kira-kira Bapak Ibu bisa pilih. Untuk memulainya barangkali lebih bagusnya kita langsung saja coba masuk ke linknya, kita mulai. Seperti ini. Ketika Ibu sudah masukkan linknya, link yang saya share itu di grup, maka akan muncul fitur seperti ini. Ya, di sini langsung ada materi pembelajaran guru belajar. Kita scroll turun. Mana yang tidak muncul lagi, Bu? Dari awal. Ya, Pak, coba. Linknya yang penting. Linknya dulu. Linknya ada di grup Ustaz Sabe. Kalau saya masuk lewat SIM PKB. Cocok juga Pak, bisa. Iya, ini sudah sampai Mak di guru belajar ini. Sisa mau diklik tapi takut Kak. Kenapa kita? Kenapa takut? Siapa tahu salah jalan kan nanti. Aku tersesat di jalan yang benar. Pak Abe sudah bisa muncul ini Pak Abe. Kalau mau ganti Bu, kita harus stop share screen PowerPoint baru pindah ke ini. Yes. Ya, oke. Sudah Ustaz. Ya, sudah tampil Bu. Sudah tampil Pak. Ya. Oh, iya. Jadi ketika sudah masuk linknya, ini ada linknya Pak Ustaz, saya kirim di grup ya. Bisa diklik, bisa langsung diarahkan ke Google ya. Di sini ada. Sekarang setelah ini kita lihat angkatannya, ada angkatan 2, 3, terserah kita pilih, lihat memang Ustaz yang mana kira-kira waktunya bisa mengikuti ya, bisa diikuti. Ada tingkat SMK di bawah, ini SMA. Kita scroll turun sampai kita dapat ya untuk tingkat SMA atau SMK. Ya.
Kebetulan di sini saya dengan Pak Hakim sudah ikuti angkatan ketiga, jadi tolong diperhatikan di sini ada garis warna biru di sini, itu ada tertulis 100% selesai, artinya bahwa saya dan Pak Hakim ini sudah menyelesaikan angkatan ketiga ini. Kalau misalnya teman-teman mau ikuti yang angkatan 4, tentu harus dimulai dengan 0 ya. 0 maksudnya itu artinya bahwa baru memulai. Baru memulai. Kalau misalnya dipilih angkatan 4, ya, kita langsung masuk ke SIM ya. Jadi di sini silakan klik SIM-nya. Nah, kebetulan karena saya sudah di laptop saya sudah terset itu akun dengan apa namanya sandinya, maka saya langsung diarahkan ke sini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah login, maka tampilannya seperti ini. Di sini ada fitur asesmen kompetensi minimum. Ya. Setelah Bapak Ibu login, ya, langsung klik di sini, pilih asesmen kompetensi minimum. Sudah misalnya itu, Ibu. Ya, kemudian saya coba klik. Ya, tentu tampilannya di sini seperti ini. Karena saya sudah dengan mengikutinya, saya berada di angkatan ketiga. Kalau Bapak Ibu mengikuti angkatan keempat, tentu tertulis di sini angkatan keempat. Kemudian di sini tentu baru 0%. Baru 0% karena Bapak Ibu baru memulai. Kemudian saya pilih tautan, klik tautan. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ya. Sekali lagi, kenapa ada angkatan 3? Karena saya kebetulan kemarin angkatan ketiga. Kalau saya di situ tadi, Bu, ada daftar. Jadi ya, ada daftar. Makanya Ustaz saya mengatakan tadi, silakan pilih, lihat-lihat dulu yang mana jadwalnya bisa menyesuaikan dengan aktivitas dan kesiapan Bapak Ibu. Jadi pilih di situ, lihat semua jadwalnya, perkirakan misalnya, oh saya hanya bisa ikuti di angkatan ke-6. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ikuti angkatan ke-6. Di mana itu daftar anunya, Bu? Diklik dulu ini daftar. Iya, kita pilih itu daftar. Nah, kemudian setelah saya biar dulu saya lanjut dulu sebentar Ustaz ya. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke contoh misalnya angkatan ke-6 misalnya, maka di sini bedanya tidak ada centang. Ini tidak dicentang. Kenapa di sini saya ada centang? Karena saya sudah ikuti angkatan ketiga. Nah, kemudian tidak apa yang ada di dalamnya ini nanti Pak Hakim yang jelaskan itu apa saja yang ada di dalam. Ya, di sini ada materi apapun semua kegiatan ada di sini. Ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Wahidah Idris. Untuk masalah nanti angkatan berikutnya mungkin nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh Pak Hakim ya terkait dengan isi konten daripada guru belajar akm-sim-pkb.id ini. Baik, terima kasih banyak Bu Wahidah Idris SPD MPD. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan ditampung dulu sementara, nanti kita boleh bertanya setelah semua narasumber menyampaikan materinya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Hakim SPD MPD untuk menyampaikan materinya terkait dengan konten-konten atau apa yang ada di dalam laman web guru belajar akm-sim-pkb.id ini. Kepada Pak Hakim kami persilakan Pak. Baik, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Wakasek SMK Negeri 2 Palopo yang telah berkenan hadir dan mengikuti BIMTEK pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya banggakan semua, pada dasarnya tujuan daripada pembahasan ini adalah bagaimana semua sekolah yang ada di Indonesia itu mulai dari jenjang TK, SD, SMA, SMK sampai pada level yang namanya itu yang
ada tempat-tempat belajar yang kayak paket itu semua yang telah memiliki akun SIM PKB itu diharapkan semua bisa mengikuti kegiatan AKM ini. Yang kedua, tujuan daripada pengimbasan itu, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, sebagai laporan istilahnya, bahwa jika kita selesai nanti ini Pak, insya Allah SMK Negeri 2 Palopo itu akan mendapatkan piagam dari Direktorat tentang pelaksanaan AKM ini. Jadi di samping peserta, semua peserta nanti yang ikut itu dapat sertifikat, maka setelah pengimbasan SMK Negeri 2 Palopo selaku satuan pendidikan akan mendapatkan piagam. Nah, jadi ini tujuannya. Bapak Ibu yang saya hormati, jika nanti pada saat BIMTEK-nya setelah selesai pemaparan materi ini kita sudah selesai mengikuti, maka nanti itu kita akan menuntun Ibu Bapak untuk login ke akun PKB masing-masing. Untuk saat ini itu sudah dipersiapkan Pak sampai 11 angkatan. Untuk hari ini itu masih berlangsung angkatan ketiga. Sampai hari Senin ini dimulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi setiap angkatan itu diberikan kesempatan 5 hari. Kebetulan kami, alhamdulillah bisa menyelesaikan dalam waktu 2 hari tidak full. Nah, sekedar sharing informasi, tipsnya supaya bisa kita cepat selesainya, itu kita harus pandai-pandai melihat waktu. Saya pelajari di angkatan pertama dan kedua itu mereka itu rata-rata terhambat karena faktor server yang sudah down. Ini. Olehnya itu saya dengan Ibu Wahida mengikuti kegiatan ini, mengambil inisiatif mengikuti pembelajarannya pada saat selesai sholat subuh. Selesai sholat subuh itu Pak, itu kencang sekali itu jaringan, mungkin juga di daerah lain masih tidur, seperti Indonesia bagian Barat, sehingga kita sudah bisa. Alhamdulillah hanya 2 subuh bisa terselesaikan. Sementara di angkatan lain itu ada yang sampai tadi malam saya lihat itu masih ada yang kelabakan di angkatan saya karena faktor jaringan. Hanya bisa sampai 97%. Sementara yang diharapkan itu Ibu Bapak itu harus 100%. Olehnya itu server itu dibuka mulai dari jam waktu subuh itu sampai pukul 21.22.00. Nah, daripada kita begadang Pak, lebih baik kita ambil di waktu subuhnya. Ini contoh. Yang kedua, apabila Bapak misalnya nanti memilih angkatan keempat yang dimulai besok, ini, terus tiba-tiba sebelum pelaksanaannya itu Bapak tidak bisa ikut, maka Bapak bisa memindahkan, mengganti angkatan itu ke angkatan selanjutnya. Jadi model BIMTEK ini Pak, ini sangat fleksibel, tidak memberatkan bagi kita. Pada saat kita sudah melaksanakan satu pembelajaran, membacanya itu dan sudah tercatat itu berapa persen, kita mau break atau berhenti, nanti kapan dilanjutkan itu bisa saja. Itu bisa kita log out atau apa dan itu sudah tercatat. Karena ini di e-learningnya itu sama yang kita gunakan selama ini di sekolah e-learning yang sistemnya localhost. Jadi ini pembelajarannya ini agak apa istilahnya fleksibel, menyenangkan karena kita itu berkolaborasi seluruh Indonesia. Cuma kita beda dengan SD SMP-nya karena mereka pada tatarannya masing-masing, kita gabungnya SMA SMK, SMP-nya juga se-SMP, kemudian SD-nya juga SD. Yang kedua, syaratnya untuk lulus Pak, Ibu, syarat untuk lulus itu di pretestnya nanti itu Ibu Bapak harus mendapatkan nilai 70. Itu. Saya ulang, di pretest itu Ibu Bapak harus mendapatkan nilai 70. Terus bagaimana kalau tidak sampai 70? Ibu Bapak akan diberikan kesempatan sebanyak 3 kali. Jadi kalau sudah 3 kali Pak, Ibu Bapak melakukan pretest tidak sampai 70, berarti Bapak tidak bisa lanjut. Nah ini. Yang kedua, di post-testnya nanti itu ya diusahakan dapat 100. Mohon maaf, kami di pretestnya itu dapat 95.
Saya dengan Ibu Wahida kebetulan di postesnya dapat 100. Ya, yang penting kita kuat membacanya, insya Allah akan bisa memenuhi semua itu. Itu. Yang kedua, tipsnya mengerjakan ini kalau ada hang atau apa, karena kan itu nanti Bapak dia akan diarahkan di grupnya, di grup Telegram angkatan berapa Bapak. Jangan terlalu melihat di grup Telegramnya itu apa kendalanya teman. Lebih baik fokus saja di kita. Makanya saya mengatakan tadi itu, kalau waktu subuh di kerja itu orang belum banyak beraktivitas sehingga kita tidak terhabis atau tersita waktu di Telegram itu melihat apa kendala, apa kondisi yang ada. Kemudian ada admin yang cukup proaktif itu membantu kita, namanya Ibu Lisa. Dia cukup membantu untuk segala kendala yang ada. Yang kedua, insya Allah, kalau Bapak Ibu, yang penting saya tahu Bapak Ibu pilih angkatan berapa. Kalau ada yang terkendala, insya Allah akan kami bantu. Ya, baik Ibu Bapak yang saya hormati, kita lihat seperti apa yang ada di dalam ini. Ini saya sudah sampaikan tadi, ini pendahuluannya ini. Yang ini juga, ini narasinya saja Bu. Jadi nanti itu kita akan dikasih alokasi waktu selama 32 jam pertemuan. Ini yang tadi saya katakan, ini sangat fleksibel, bisa diatur sesuai dengan kondisi kita. Ini 32 jam pelajaran, juga sertifikatnya 32 jam pelajaran. Selanjutnya, pada program ini kita akan mengenal ini. Yang mana itu ini Bapak Ibu yang saya hormati, yang tadi disampaikan Ibu Wahida. Pada saat kita sudah mau melakukan kuis ini kuis atau pelajaran ini, pada kursus ini akan muncul tampilan awal seperti ini. Seperti yang disampaikan Ibu Wahida, posisi yang sebelah kiri ini Pak belum tercentang. Ini, posisi yang sebelah kiri ini semua dalam keadaan belum tercentang. Jadi dalam waktu 5 hari itu ada 8 kursus atau pelajaran yang akan Bapak Ibu sekalian akan lalui. Yang pertama itu orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Itu ada 3 topik, ada 1 kuisnya. Yang kedua, ini pengantar program BIMTEK guru belajar seri AKM. Itu ada 2 topik, 1 kuis. Kemudian di konsep AN, asesmen nasional, itu ada 6 topik, kemudian ada 2 kuisnya. Kemudian selanjutnya yang keempat, teknis pelaksanaan asesmen nasional, itu ada 5 topik, 2 kuisnya. Kemudian asesmen literasi membaca tingkat SMA SMK. Jadi ini tingkat SMA SMK. Itu makanya nanti Pak kalau disuruh buat soalnya di sini, kita buat soal sesuai dengan soal SMK. Ya. Itu ada 6 topik Ibu Bapak, kemudian ada 2 kuisnya. Kemudian yang berikut, yang keenam, asesmen numerasinya tingkat SMA SMK itu juga ada 6 topik, ada 2 kuisnya. Yang ketujuh, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Ini ada 8 topik, ada 2 kuisnya. Dan yang terakhir, ini adalah post testnya nanti Pak di sini. Jadi pada saat ini selesai kita post test, jika jaringannya lancar, maka itu akan langsung 100%. Setiap rangkaian kegiatan ini Pak, itu bisa kita lihat nilai tak. Ya, sama kalau kita dulu selama ini kasih asesmen anak-anak kita melalui di bengkel-bengkel kita dengan menggunakan local host kita itu pada saat kita sudah submit itu, maka kita lihat nilai tak dapat berapa. Nah ini yang terakhir nanti, ini langsung kelihatan juga nilai kita, apakah di post test kita itu dapat 100. Setelah itu dia akan loading dan keluar kalau sudah 100%. Rata-rata orang terkendala di situ hanya sampai 97%. Apa penyebabnya? Karena faktor jaringan. Olehnya itu maka dia log out dulu atau dia refresh F5 supaya bisa sampai ke 100%. Nah, selanjutnya kita lihat apa-apa di dalamnya tadi ini, Pak. Di bagian pertama kita lihat ini di orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, itu Ibu Bapak akan disuguhkan 3 pembelajaran, yaitu latar belakang dan kebijakan asesmen nasional, kemudian apa pentingnya asesmen nasional, kemudian ada refleksi orientasi. Setelah itu
Ibu Bapak akan disuguhi kuis untuk membuat refleksi orientasi menurut pandangan Bapak nanti. Setelah membaca semua itu Pak ya. Ya. Di yang kedua, itu nanti akan disuguhi 2 topik dengan 1 kuis terkait dengan pengantar program BIMTEK Guru seri AKM. Topik pertama itu ada selamat datang, ya nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, asesmen pra program BIMTEK Guru Belajar. Di asesmen inilah yang tadi yang saya katakan kita akan pretest. Disinilah tempatnya pretest yang diharapkan nanti itu nilainya Ibu Bapak minimal 70. Saya ulangi, nilai yang mesti diperoleh Pak minimal 70. Kalau boleh di atasnya ya tidak ada masalah. Yang penting sudah keluar dari nilai standar. Yang kedua, kita lihat Pak mohon maaf maksud saya yang konsep ketiga ini asesmen nasional itu ada 6 topik. Begitu seterusnya Pak. Ini ada 2 kuis, ini kuisnya ini, kuis konsep asesmen nasional, kemudian ada refleksi konsep asesmen nasional. Semua yang menyangkut masalah refleksi itu meminta pendapat Bapak masing-masing. Jadi apa rangkuman yang Bapak dapatkan dari konsep asesmen nasional, Bapak diminta untuk membuat kesimpulannya. Itulah yang diminta di refleksinya itu. Setelah Bapak membaca semuanya, saya mendapat ilmu atau pengetahuan bahwa yang menyangkut masalah konsep asesmen nasional itu seperti ini. Nah, itulah yang Bapak sampaikan di refleksinya. Kemudian dan selanjutnya teknik pelaksanaannya ini ada 5 topik. Mungkin yang berikutnya ini Ibu Bapak tidak perlu saya terlalu menguraikan semua karena kan nanti akan didapatkan pada saat kita sudah login. Yang paling penting hari ini adalah kami akan mengantarkan Ibu Bapak bagaimana bisa login, kemudian memilih angkatan berapa yang Bapak inginkan. Mohon maaf, waktu kami dulu mendaftar dengan Ibu Wahidah, itu saya pilih angkatan pertama Pak. Ya, karena kenapa yang saya mau buru itu jangan sampai ada pelatihan berikutnya, tetapi mohon maaf Ibu Lisa itu mengalihkan saya, memberikan saya saran, Pak Hakim, sebaiknya Bapak pilih angkatan ketiga. Saya bilang, kenapa Bu? Dia bilang, ini kan baru. Di angkatan pertama kedua, Bapak bisa melihat apa kekurangan dan kelebihannya di sana. Ternyata betul, bagus sekali Pak. Mungkin andaikan saya di angkatan pertama, mungkin ya paling kami bisa dapat nilai 70, standar saja. Ya, tapi karena berkat berkat arahan Ibu Lisa itu yang adminnya, kami diarahkan ke angkatan ketiga. Alhamdulillah, pretest dapat 95, posttestnya bisa dapat 100. Alhamdulillah. Karena kenapa? Materi sudah bisa dibaca Pak, sudah banyak di internet. Oh ini pengalamannya orang, apa kendalanya? Rata-rata kendala itu karena servernya yang down. Makanya saya dengan Ibu Wahidah teknisi kita ambil setelah selesai sholat subuh. Ternyata betul. Ya. Nah ini. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin ini di slide berikutnya masih tetap sama dengan itu Pak. Hanya penjelasan ini. Di yang terakhir ini, yang ke-8 Ibu Bapak. Nanti ini tempatnya kita post-test nanti. Asesmen pasca program BIMTEK Guru Belajar seri AKM tingkat SMA SMK. Nah ini ada 30 nomor Pak. Jadi di pretest dengan post-test itu ada 30 nomor. Pilihan ganda. Ya, soalnya mudah, jawabannya ada semua dalam materi. Dan yang terakhir ini contoh. Contoh ini apabila kita misalnya sudah mulai masuk ini ada 2% itu pada saat baru kita menyelesaikan latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Ini sudah tercentang ini Pak, artinya berarti Bapak sudah membaca. Maka langsung dia di sini pindah 2%. Ini yang berikutnya ini Pak, ini belum tercentang semua ini karena belum sampai di situ misalnya nanti. Jadi Ibu belum baca itu. Pada saat kita sudah membaca berikutnya ini Pak, maka di sini sudah pindah jadi 4%. Begitu seterusnya. Ya, sampai setelah selesai post-test harapannya juga 100%. Nah ini. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, mungkin ada yang ingin bertanya atau sudah ada yang mencoba dan memiliki kendala, kami persilahkan jika ingin bertanya. Jika misalnya ada masalah, bisa kita konsultasi sama-sama.
ke Pak Hakim dan Bu Wahida. Baik. Sampai bertanya Ustaz. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Hakim atau Bu Wahida, saya sudah mendaftar, alhamdulillah sudah masuk ke angkatan 4. Terus apalagi yang saya lakukan Ustaz? Pak Hakim, apakah saya menunggu jadwalnya, karena saya lihat jadwalnya tanggal 19. Ya, itu saja yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan mungkin dijawab Pak Hakim atau Bu Wahida. Yang Pak Sofyan tadi betul Pak, bahwa Bapak menunggu besok baru bisa untuk ikut di angkatan keempat. Waktunya 5 hari, seperti yang Bapak bilang tadi. Silakan Bu Enceng. Tadi ini, silakan Bu. Mohon maaf. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman mau mempertanyakan kembali tentang jadwal. Kebetulan saya buka di angkatan ketiga ini. Di situ ada kursus ini akan tersedia pada tanggal 19 Januari 2001. Jadi di situ mulai dari pukul 00 sampai dengan tanggal 23 Januari 2001 sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau saya tangkap itu berarti server bisa terbuka sampai 24 jam ya. Kemudian apalagi tadi ini, ya di situ. Jadi tinggal nanti kita pilih apakah kita mau jam 12 malam atau subuh. Nah itu yang saya mau tanyakan. Jadi apakah dari jam yang saya lihat ini, apakah memang server terbuka sampai 24 jam? Ya terima kasih Pak. Ya, mungkin ke Pak Hakim mungkin Pak. Silakan, Pak. Ya, baik Ibu Enceng, ya seperti yang saya sampaikan tadi, mohon maaf saya tidak terlalu tahu jam setelah malam itu mulai jam berapa. Yang saya tahu melalui chatnya teman itu di angkatan ketiga ada yang buka setelah jam 21 itu di Lok Semawe Aceh, itu sudah tidak bisa mengakses. Nah itu, sehingga saya mengatakan tadi wah, mungkin seperti itu. Yang jelasnya begini, setelah saya buka, setelah selesai sholat subuh, itu yang saya katakan tadi, oh ternyata sudah terbuka. Jadi sebelum saya sholat subuh, saya sudah buka itu sudah bisa login. Setelah selesai sholat subuh, saya sudah mulai mengerjakan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa itu saya biasa kerjakan hari pertama itu sekitar jam 10, hari keduanya, di hari Jumatnya itu sampai jam 9. Ya. Jadi ini sangat fleksibel. Kalau misalnya Ibu Enceng nanti mau yang tengah-tengah malam, barangkali mungkin bisa dicoba-coba. Cuma itu yang saya katakan, siapa tahu semua teman se-Indonesia itu, karena ini bayangkan Bu, bukan cuma kita ya. Jadi di angkatan ketiga itu, misalnya angkatan kami itu ada tingkat jenjang SMA, SMK, ada jenjang SMP, ada jenjang SD. Jadi bayangkan itu dalam satu angkatan saja itu, kalau saya di angkatan saya itu lebih 1.000 orang. Nah ini, jadi kalau 1.000 orang di angkatan ketiga itu jenjang SMK, jenjang SMP dan SD juga itu ribuan, bersamaan mengakses ke server, itulah yang bisa membuat dia down. Nah olehnya itu, seperti disampaikan Ibu Wahida, sedapat mungkin kita manage waktu saja. Oh saya coba-coba di sini, dicoba saja Bu. Kira-kira jam berapa itu yang lalu lintas datanya agak tidak ramai. Berikutnya kami persilakan ke Pak Awal. Silakan Pak Awal. Oh iya, terima kasih. Saya hanya ingin bertanya tentang ini tadi, linknya saya sudah buka yang dikirim oleh Bu Wahida di grup family. Saya sudah masuk, terus saya cek di situ hanya ada guru BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi untuk SD, SMP, SMA. Jadi kita masuknya di SMA ya Bu ya? Karena saya lihat masuk di SMA Pak Awal. Ya, tidak ada SMK. Jadi saya SMA itu kan sederajat dengan SMA. Oh sudah, oh gitu. Saya pikir kemudian ada. Kita lihat di ujung tabel Pak Awal, kita lihat di ujung atas kanan itu ada warna biru tertulis SIM. Jadi di situ kita klik, kemudian itulah jembatannya untuk menghubungkan ke ruang itu.
Oh, jadi kita buka dulu angkatan berapa yang kita pilih. Ya, kemudian maksudnya nanti begitu buka Pak, tim. kita ancang-ancangnya bagaimana. Jadi kita buka saja angkatan ini, kita lihat apa di dalamnya itu jadwalnya bagaimana. Waktunya kalau misalnya sesuai dengan kondisi tak pada saat itu ya, ketika masuk nanti di SIM-nya itu, kita sudah ada planning bahwa oh saya maunya diangkat ini karena cocok dengan saya. Tapi sekali lagi karena sifatnya fleksibel Pak Awal, jadi sekalipun sudah masuk di SIM, sudah memilih angkatan misalnya angkatan kelima misalnya, ternyata kita kan tidak tahu kondisi apa yang mau terjadi setelah pada hari H kita tidak mampu untuk melakukan di apa namanya pilihan pertama itu, masih fleksibel, cepat untuk merubah jadwal. Di mana masuk itu Bu kalau merubah jadwal di SIM kembali? Saya ulang lagi Pak Awal, jadi kalau misalnya kita sudah masuk di SIM terus sudah ada jadwal kita tentukan, misalnya ancang-ancangnya sudah pilih angkatan ke-6 misalnya. Ternyata setelah mau hampir hari H-nya, ya, ternyata nggak diminta-minta ada sesuatu kendala yang sama sekali tidak bisa dihindari, maka Bapak masih bisa memilih atau merevisi jadwal tak. Misalnya kita pindah ke angkatan ke-7 atau ke-8 dan sampai angkatan 11. Jadi sifatnya fleksibel Pak Awal. Oh gitu. Oh iya. Ya, terima kasih Bu informasinya. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, cukup baik. jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Berikutnya kami persilakan di Bapak yang lain. Jika ada yang bertanya, silakan. Mohon maaf Pak Hakim, mungkin apakah ini bisa diakses lewat handphone, smartphone Pak? Jadi bisa. Mungkin duduk di di teras rumah, jaringan lagi oke. Sangat bisa. Ya. Sangat bisa. Iya, jadi nanti itu di HP-nya sisa di-downloadkan aplikasi SIM PKB. Oh ya. Iya. Baik. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andi Hadirnya mau bertanya, Bu? Oh iya, mau bertanya Silakan, Pak. Bu. Tentang pelatihan ini, misalnya saya mendaftar di angkatan keempat, sementara berlangsung saya mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian terkendala dengan waktu atau ada hal lain yang harus saya tinggalkan sehingga dalam 5 hari itu saya tidak menyelesaikan itu, apakah saya bisa beralih ke angkatan yang berikutnya, misalnya masuk ke angkatan 5 atau 6. Tetapi tugas yang saya sudah selesaikan di angkatan 4 itu apakah masih bisa digunakan? Ini karena kata Pak Hakim tadi ini kan fleksibel. Jadi dan saya juga belum mengotak-atik juga ini Pak, belum mendaftar juga, belum membuka sama sekali. Jadi saya belum paham apa saja isinya. Terima kasih banyak Pak, mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Ibu Andi, misalnya di angkatan berjalan kita itu gagal, kita bisa lulus itu kita bisa bergabung di angkatan berikutnya, atau pada saat proses berjalan tiba-tiba ada kendala sehingga pekerjaan kita itu baru 80%-nya. Kita mau selesaikan di hari terakhir, hari kelima, tetapi terkendala karena ada situasi dan lain hal, maka kita punya belum 100%, kita bisa mengajukan untuk ikut angkatan. Terkait dengan nilai kita tadi yang sudah 80% misalnya, apakah pada saat di angkatan berikutnya itu juga akan muncul? Mohon maaf, saya belum bisa menjawab ini karena saya belum tahu apakah saya pikir-pikir mungkin ya kan tersimpan di server. Ya, karena dalam paruh waktu itu kalau kita logout itu kita akan lanjut itu akan tersimpan. Cuma apakah direset oleh admin di angkatan berikutnya itu kita direset, berarti pada saat beralih ke angkatan selanjutnya kita akan mulai dari nol.